Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sekalian, peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, banyak kejadian-kejadian luar biasa yang disaksikan beliau, dan semua tabir-tabir gaib yang ada di langit dibuka oleh Allah. Ini menandakan bahwasanya baginda Nabi adalah makhluk yang spesial, sehingga rahasia-rahasia langit yang belum pernah dijamah oleh seorang pun ditampakkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah peristiwa yang dapat kita jadikan sebagai ibrah untuk menumbuhkan rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum video ini dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Karena nanti ketika channel ini sudah mencapai 1000 subscriber, akan ada giveaway hadiah kaos cantik yang berlabel Kalimosodo. Jangan lupa subscribe ya dulur. Saat baginda Nabi Muhammad SAW telah sampai di Arsyul Istiwa atau yang disebut sebagai Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril pamit. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, silakan engkau pergi. Silakan panjenengan melanjutkan perjalanannya, karena disinilah batas kemampuan saya." Bahkan Malaikat Jibril mengatakan, seandainya saya melangkah sedikit saja, maka saya akan sirna karena sinar haibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Masya Allah. Ternyata baginda Nabi adalah makhluk yang diizinkan oleh Allah sampai dengan posisi yang sangat dekat dengan Allah. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 8 sampai dengan 9 digambarkan bahwasanya posisi baginda Nabi ketika itu sangat dekat sekali. Bahkan jaraknya lebih dekat dari dua ujung busur. Masya Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana, karena ini bersangkut paut dengan zatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Malaikat Jibril pamit undur diri, artinya Malaikat Jibril sudah tidak mampu lagi untuk melangkah lebih jauh. Beliau mempersilahkan Kanjeng Nabi untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah engkau punya hajat kepada Gusti Allah?" Malaikat ditanya oleh Kanjeng Nabi, apakah Malaikat Jibril punya hajat kepada Allah? Sebagaimana dulu engkau pernah memiliki hajat kepada Allah untuk menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, Malaikat Jibril bertanya, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau punya hajat?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tentu wahai Jibril, tetapi hajatku bukan kepada engkau." Kemudian Jibril melanjutkan, "Lalu kepada siapa?" Nabiullah Ibrahim menjawab, "Hajatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Jibril mengatakan, "Kalau begitu silakan sampaikan hajatmu." Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya Tuhanku sudah mengetahui apa yang aku butuhkan." Itu sekilas hajatnya Malaikat Jibril ingin menolong Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena inilah kemudian Kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apakah dia punya hajat. Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan, "Iya, saya punya hajat Kanjeng Nabi, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya," kata Malaikat Jibril, "itu dijauhkan dari murkanya Allah, dari siksanya Allah."
Masya Allah. Makhluk yang bernama malaikat, yang kita ketahui bersama, adalah makhluk yang suci, masih memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Sedangkan kita, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya sampai dengan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Rabb ummati, ai irham ummati." Wahai Tuhanku, kasihani umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai kekasihku, wahai Muhammad, aku telah memberikan 8 hal kepada umatmu yang itu tidak aku berikan kepada umat-umat sebelummu, termasuk juga kepada nabi-nabi sebelum engkau." Ada 8 hal yang istimewa yang diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak diberikan kepada umat lain. Insya Allah nanti 8 hal akan kita bahas di video selanjutnya. Apa saja itu? Kembali ke kisah ini, kemudian baginda Nabi selesai. Beliau kembali dan bertemu dengan Jibril. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW kembali, beliau menyampaikan hajatnya malaikat Jibril. "Ya Rabb, hambamu Jibril meminta kepadaku untuk menyampaikan kepada engkau bahwasanya semoga engkau memberikan perlindungan, tidak murka kepadanya." Allah diam. Falam yasma' jawaban, kata Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi kembali dan menemui Jibril. Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasul, apakah apa yang aku pinta telah engkau sampaikan?" "Bala, ya Jibril. Tentu wahai Jibril sudah aku sampaikan." Walam yasma' jawaban, dan aku tidak mendapati jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Jibril gelisah. Waduh, kok nggak dijawab sama Allah? Kemudian Jibril meminta kepada Kanjeng Nabi untuk kembali. "Ya Rasulullah, irji' ilallahi azza wa jalla." Gusti Kanjeng Nabi, jenengan mangsul malih kembali lagi kepada Allah. Mintakan sekali lagi. Ya Allah, ya Allah. Jibril, yang notabene malaikat saja masih seperti itu. Masya Allah. Dia khawatir bahwasanya apa yang diminta belum mendapatkan jawaban dari Allah. Dia khawatir. Kemudian Kanjeng Nabi kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab, "Ya Muhammad, qad amantuhu makri." Wahai Muhammad, Jibril akan aman dari kemarahanku. Artinya Allah sudah ridha kepada malaikat Jibril. Masya Allah. Kemudian Kanjeng Nabi kembali lagi kepada malaikat Jibril dan menyampaikan berita gembira ini. "Ya Jibril, qad ajabani Rabbi azza wa jalla." Disampaikanlah berita itu bahwa permintaannya sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Jibril merasa hatinya senang, gembira. Sebelumnya tentu khawatir Allah tidak menjawab apa yang ia minta. Demikian dulur sebuah kisah, salah satu kisah yang terjadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Dan kisah ini saya ambil dari kitab Bulughul Arab, bukan ngarang atau membuat narasi seenaknya, tapi ada rujukannya sebuah kitab. Semoga bermanfaat, dan insya Allah video selanjutnya akan saya bahas tentang 8 hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW tidak diberikan kepada umat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.